Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wabil khusus untuk anak-anak kami yang hebat dan luar biasa, siswa dan siswi MAN 3 Palembang, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia serta penuh kebahagiaan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah mau'izah hasanah tentang sahabat sejati sampai ke surga. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita mendengar kata sahabat, terkadang kata sahabat ini disandingkan dengan kata teman. Dan bahkan mungkin kita menyamakan makna sahabat dengan makna teman tersebut. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, arti dan makna dari kata sahabat ini mempunyai makna yang berbeda, walaupun dalam penggunaan kita sehari-hari terkadang kata sahabat dan teman kita pergunakan dalam keadaan yang sama. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, berbicara tentang sahabat atau teman, terkadang yang terngiang di pikiran kita, yang ada di benak kita adalah teman dulu atau sahabat dulu sewaktu kita masih kecil. Atau teman dulu, sahabat dulu yang sama-sama berangkat ke sekolah. Atau teman dulu, sahabat dulu yang sama-sama berjibaku ketika masih kuliah. Atau teman tempat bekerja, teman satu kantor, teman satu kelas, atau sahabat teman dalam kehidupan yang kita bersama kita dalam keseharian kita. Itu yang terkadang ada di benak kita, ini sahabat, ini teman. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, terkadang sahabat atau teman yang kita temui dalam keseharian atau yang pernah bersama kita, terkadang bak kata pepatah, datang dikala butuh, lalu pergi menghilang dikala tak perlu. Tetapi sahabat yang mau kami sampaikan ini adalah bukan sahabat seperti itu. Yang mungkin ada kita lihat, ada yang bangkrut, ada yang rusak, ada yang terfitnah, ada yang terpuruk oleh orang-orang yang selama ini dianggapnya sahabat, oleh orang-orang yang selama ini dianggapnya teman. Tetapi dalam kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan sahabat yang sebenarnya. Sahabat yang menemani kita dari alam dunia. Sahabat yang akan menemani kita di alam kubur, di alam barzakh. Dan sahabat yang akan menyelamatkan kita, serta sahabat ini akan menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kami nukil dari sebuah kitab yang bernama La'ali Masnunah dari Sa'id bin Sulaim, bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diceritakan ketika seorang hamba meninggal dunia, terbujur kaku badannya, tertutup oleh kain. Ketika keluarga jenazah ini sibuk menyiapkan tempat pemandian, ketika keluarga jenazah ini sibuk menyiapkan tempat untuk mengkafani dan menyiapkan semua untuk kebutuhan dalam pengkafanan,
Ketika keluarga jenazah ini sibuk menyiapkan untuk tempat menyolati, ketika keluarga jenazah ini sibuk menyiapkan tempat untuk penguburan, ketika jenazah ini terbujur kaku, maka datanglah hamba Allah yang berbentuk seorang pemuda mendampingi mayat tersebut terbujur kaku. Ketika jenazah ini dimandikan, pemuda ini pun ikut memandikan. Ketika jenazah ini dikafani, pemuda ini tetap berada di samping jenazah tersebut. Ketika jenazah ini disolatkan, pemuda ini pun ikut menyolatkan. Ketika jenazah ini dimasukkan ke dalam keranda, diusung dia, dibawa dia ke kuburan, pemuda ini pun terus mengikuti sang jenazah. Ketika jenazah ini dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu tanah pun diurukkan untuk menutup kuburan. Keluarga dari jenazah pulang satu persatu. Pemuda ini masuk ke dalam kubur, tetap menemani sang jenazah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketika sudah berada di alam barzakh, ketika jenazah sudah berada di alam kubur, maka datanglah dua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, Munkar dan Nakir. Tak ada keluarga yang menemani saat itu. Tak ada harta yang bersama kita pada saat itu. Anak kita, suami kita, istri kita, dan semua yang sayang dengan kita, tak ada yang menemani ketika kita berhadapan dengan dua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tetapi pemuda ini tetap bersama dengan hamba Allah yang meninggal dunia. Bahkan diceritakan dalam hadis ini, sampai-sampai dua malaikat ini menyuruh pemuda ini sedikit minggir atau menjauh dari hamba Allah yang mau ditanya tersebut. Tetapi pemuda ini tidak mau menjauh, tetap mendekat pada hamba Allah yang meninggal ini. Bahkan dia berkata, pemuda ini berkata kepada dua malaikat ini, wahai malaikat Allah yang mulia, laksanakanlah tugas kalian. Aku tidak akan pernah meninggalkan sahabatku ini sampai nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Bahkan pemuda ini menatap dengan cinta, menatap dengan sayang, menatap dengan penuh kehangatan kepada hamba Allah yang meninggal ini, dan dia berkata, wahai sahabatku, kau tidak usah risau. Jawablah pertanyaan dua malaikat ini. Aku adalah sahabatmu. Kau tahu, aku adalah Al-Quran. Yang dulu ketika di dunia kau baca aku di keheningan malam. Yang dulu ketika di dunia kau tetap mengutamakan aku dikala kau sibuk dengan urusan duniamu. Yang dulu ketika di dunia kau baca aku dengan suara yang pelan. Yang dulu ketika di dunia kau baca aku dengan suara yang kuat. Yang dulu ketika di dunia kau mempelajari aku dan kau ajarkan aku kepada orang lain. Jawablah pertanyaan dua malaikat Allah ini. Dan setelah itu kau jangan sedih, kau jangan risau, kau jangan gelisah, karena kau tidak akan sendirian, karena kau tidak akan kesepian, karena kau tidak akan mengalami kegelapan, karena aku sahabatmu Al-Quran akan menemanimu sampai nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkanmu ke dalam surga. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata sahabat sejati kita yang menyelamatkan kita di dunia, yang akan bersama kita nanti di alam barzah, gelapnya kubur menjadi terang, sempitnya kubur menjadi luas, adalah Al-Quran. Yang ketika nanti kita ke alam akhirat sampai dia membawa kita ke surga, sahabat sejati itu adalah Al-Quran Al-Karim. Yang mohon maaf, terkadang pribadi ini juga tidak peduli dengan sahabat ini, cuek dengan Al-Quran, dan terkadang menganggap Al-Quran itu biasa-biasa saja.
Mohon maaf, terkadang kita kalau nonton film, nonton sinetron, nonton TV ataupun apa yang lain-lainnya di TV tersebut, kita sanggup berjam-jam. Nonton bola terkadang kita sanggup semalam suntuk. Dan terkadang kita kalau main HP, main game sanggup berlama-lama. Terkadang kita lupa makan. Sedangkan waktu untuk sahabat sejati ini, waktu untuk Al-Quran ini terkadang kita paling mampu 30 menit. Itu pun diiringi dengan perasaan ngantuk dan tidak khusyuk. Padahal ini adalah sahabat sejati kita yang diterangkan dalam hadis tadi dari Sa'id bin Sulaim, yang akan bersama kita menyelamatkan kita di dunia, yang akan menerangi bersama kita di alam barzakh, serta menjamin kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu adalah Al-Qur'an. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bukankah kalau kita ingin mencari petunjuk, mencari kebenaran, maka yang pertama yang harus kita utamakan, maka yang pertama yang harus jadi kita rujukan, maka yang pertama yang harus kita pahami, maka yang pertama yang harus kita pelajari adalah Al-Quran. Bukankah Al-Quran Al-Karim adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, dan menjadi pembeda dari hak dan yang batil. Betapa luar biasanya Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita boleh malu kalau kita punya anak yang tak pandai komputer. Kita punya anak yang tidak pandai matematika, tidak pandai bahasa Inggris, tidak pandai fisika, tidak pandai kimia, tidak pandai pelajaran-pelajaran yang lainnya. Tapi kita harus lebih malu kalau sampai kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Bukankah kita pernah berdoa? Pasti di antara kita menginginkan dalam doa itu, ya Allah, kumpulkan aku dan keluargaku di surgamu ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami, memberikan kami kebahagiaan di dunia ini. Berikan kami kebahagiaan yang berlipat ganda di surgamu. Di antara jawabannya agar kita bisa dikumpulkan Allah dalam surganya adalah jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman yang luar biasa dalam hidup kita. Jadikan Quran teman dalam keseharian kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apapun kesibukan kita, bagaimanapun keadaan kita, jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Karena ini adalah satu-satunya sahabat sejati yang akan menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan kebenakan, beli coklat. Kalau ingin hidup kita selamat, jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Terima kasih, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.